kita syukur ini yang berikutnya kita tunjukkan dalam bentuk apa? Ya kita meneguhkan ketaatan kita kepada Allah dan kita apa? Ittiba Rasul. Kita mengikuti sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Eh, para santri yang mulia, pagi ini ya, maksud Ustaz semangatnya ya, semangatnya seperti semangat pagi ya, ya. Ustadz kalau ngajar itu nggak kalau Ustadz ngajar itu atau ngisi kajian itu memang suasananya rasanya pagi terus, gitu ya. Iya, kalau kalau hari ini rasanya suasana sore pasti dia udah lelah. Apalagi yang tadi sudah sehari bersama UAS. Nah, gitu ya. Masalah tabarakallah ya. Yang jelas pagi ini perbedaannya di antara kita ada yang mandi dan belum mandi. Itu aja udah. Gitu ya. Ya, gitu. Maka tadi di subjek dulu Ustadz sudah bilang kalau nanti ada yang ikut kajian sore tenang, Ustadz sudah ganti kostum gitu. Ya, tidak apa namanya, ya tidak bosan ya gitu ya. Baik, hari ini ada perkara istimewa yang akan kita bahas, yaitu konsep ihsan. Konsep apa? Jadi kalau pada pertemuan sebulan yang lalu kita membahas tentang abdi ya ibad abdi ya ibad, tentang bagaimana menghambakan diri kita kepada Allah, gitu ya. Nah, konsep ihsan itu kalau ini sebenarnya perangkat tingkatan dalam kita beragama, gitu ya. Gitu ya. Nanti kalau dalilnya diperjelas kalau dalam hadis ya, hadis riwayat Muslim ya. Hadis dalam dalam kitab kumpulan hadis Arba'in An-Nawawi ya, yang ditulis Imam An-Nawawi, hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Nah, hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menceritakan ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, maka datanglah seorang laki-laki ya dengan berpakaian putih, kemudian rambutnya hitam dan tidak kelihatan dia itu bekas dari melakukan perjalanan. Kemudian dia duduk bersimpuh di depan Nabi dan menyatukan lututnya dengan lutut Nabi, gitu. Nah, saat itulah laki-laki ini sedang bertanya kepada Nabi tentang tiga hal. Pertama, kabarkan kepadaku tentang apa? Apa itu Islam. Yang kedua, kabarkan tentang kepadaku apa itu iman. Dan yang terakhir, yang tertinggi dalam konteks agama adalah kabarkan tentang apa? Ihsan. Gitu ya. Gitu ya. Jadi eh, mungkin begini. Mungkin sedikit kita pernah mungkin sudah belajar tentang ma'rifat. Mungkin kita pernah dalam suatu kondisi ya, semakin kita mempelajari tentang siapa Allah, kadang kita merasa merasa kita kok semakin haus, merasa semakin jauh gitu ya. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena ternyata bermakrifat itu tidak berhenti berhenti sampai kepada ilmu, gitu ya. Tapi bermakrifat itu sebenarnya bukan masalah ilmu, tapi masalah rasa. Maka kenapa para wali Allah dulu banyak yang dari golongan tak berilmu, bukan golongan ulama. Bahkan ada di antara hamba sahaya yang hitam legam, ya. Ini Ustadz baca di kumpulan Qisasul Aulia, ya. Kisah para wali gitu ya. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid Sabit, ya. Ada seorang wali yang melihat seorang budak yang jadi wali gitu. Gitu ya. Karena yang bisa melihat wali itu hanya seorang wali gitu ya. Gitu ya. Gitu. Kalau dia bukan wali nggak bisa ngeliat itu wali kan gitu. Kan gitu. Oke, sedikit kisahnya ya. Kisahnya begini. Ada seorang waliullah sedang melakukan safar. Kemudian ketika dia berada di sebuah tempat, ya, di tempat gitu, ternyata di situ dia melewati sebuah tempat yang
eh, kekeringan, lama tidak turun, tidak lama tidak turun hujan. Bahkan kemudian pemuka kaum di situ sudah mengajak kepada semua orang yang di kampung itu untuk pergi ke lapangan untuk melakukan salat apa? Istiqo. Salat apa? Istiqo. Istisqa. Istisqa. Ya, gitu ya. Tapi walaupun salat sudah dilakukan, tetap belum turun hujan, gitu ya. Maka ketika wali itu mengetahui, maka dia melakukan perjalanan. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba hujan deras. Mohon maaf. Tiba-tiba dia pengen melakukan iya, melakukan sholat. Ketika dia mau melakukan sholat, maka tidak ada tempat di situ kecuali ada sebuah gua. Maka dia masuk ke gua, kemudian melakukan sholat. Begitu mau sholat, tiba ada seorang laki-laki berkulit hitam datang ke tempat itu dan ternyata dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Di sujud terakhir dia memohon kepada Allah, ya Allah, hamba memohon turunkan hujan sampai sebelum saya bangkit dari sujudku. Gitu. Gitu. Begitu selesai begitu, dia mau bangkit tiba-tiba sudah turun hujan. Padahal dia orang kulit hitam. Baru setelah itu wali ini kemudian dia tidak menyapanya. Begitu selesai sholat yang kulit hitam tadi dia langsung kembali ke tempat kerjaannya, ke bosnya sana, ya, ke tuannya. Nah, dan tapi diikuti wali wali tadi mengikutin kemana dia kerja. Nah, setelah itu ternyata dia memang kerja di sebuah rumah, ya, dan di situ akhirnya wali tadi apa menyapa dan ucap salam kemudian menyampaikan kepada tuannya, baik tuan, sesungguhnya aku ingin membeli satu dari hamba sahaya yang ada di tempatmu dengan harga yang tertinggi. Maka tuan ini bilang, oh baik, maka dikeluarkan satu, gitu ya. Dia bilang, oh saya nggak mau, ternyata bukan itu. Dikeluarkan satu lagi, keluarkan satu lagi, dan wali itu mengatakan bukan ini, bukan, saya nggak mau ini. Sampai tuannya mengatakan bahwa, mohon maaf, kami sudah semua hamba saya sudah saya keluarkan, saya tidak mau. Apa? Saya tidak ada lagi, begitu ya. Kemudian wali tadi mengatakan, tapi saya mungkin masih ada satu lagi, mungkin gitu. Maka tuannya bilang, iya sebenarnya masih ada satu, tapi dia pemalas katanya. Gitu. Dia pemalas gitu. Maka dikeluarkanlah budak itu ternyata betul. Budak itu siapa? Yang tadi, yang laki-laki kulit hitam yang tadi sujud kemudian minta turun hujan. Kemudian dibeli, kemudian bersamalah mereka berdua berjalan. Saat berjalan beriringan itu kemudian mereka waktu sholat mampir di sebuah gua lagi untuk sholat. Gitu ya, untuk apa? Untuk sholat, begitu ya. Kemudian budak tadi bilang, ya Tuhan, kenapa engkau tidak membeliku? Gitu ya. Terjadi dialog di situ sampai akhirnya ternyata budak ini tahu kalau kewaliannya sudah ketahui. Akhirnya dia sholat. Nah, pada sujud terakhir dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sedih sekali. Hubungan antara kita sudah ada yang tahu, gitu ya. Maksud hubungan itu apa? Seorang wali itu hubungannya gimana? Antara kekasih. Ya Allah, aku ada. Jadi hubungan di antara kita sudah ada yang tahu. Maka sebelum selesai saya atau sebelum saya bangkit dari sujud, matikanlah hamba ya Allah. Begitu. Betul. Begitu sujud, dia udah nggak bangun lagi pada sujud terakhir. Artinya apa? Di sini bahwa ketika seorang itu sudah sampai kepada derajat apa? Ma'rifat itu dia dia bukan lagi pada aspek pikiran tapi aspek rasa. Aspek apa? Rasa, gitu ya. Gitu ya. Nah,
Itu sebenarnya sepenggal kisah untuk menghantarkan materi kita hari ini, ya, gitu ya, gitu ya. Baik, Ustadz mohon izin untuk share, boleh ya? Ya, biar lebih jelas ya. Ya, ya. Judulnya apa nih? Insan puncak kemuliaan. Ihsan, puncak kemuliaan. Ya, ya. Kita punya semangat meneladani Rasulullah dalam segala kebaikan ya di bulan Rabiul Awal ini ya. Ihsan, puncak kemuliaan. Perhatikan baik-baik ya. Kenapa ihsan itu puncak kemuliaan? Karena ihsan itu adalah apa ya keinginan itu kajian sing puncak tertinggi keimanan ya. Iya, Ustaz. Jawab aja. Puncak Ya, tertinggi keimanan ya seorang. iya, betul sekali. Dalam beragama, ihsan ini puncak tertinggi setelah Islam dan iman. Ya, setelah Islam dan iman, ya, maka ada yang mencapai derajat ihsan, ada yang belum. Gitu ya. Maka sesiapa yang bisa menggapai derajat ihsan, maka dia sudah bisa meraih puncak kemuliaan. Itu ihsan. Ya, apa itu ihsan? Begitu ya. Kenapa begitu? Nah, mereka yang bisa sampai ke derajat wali itu ketika dia sudah sampai ke derajat ihsan. Gitu ya. Kalau kita, kalau zikir, misalnya zikir. Kalau zikir kita gimana? Kita kan kalau zikir kita hitung, betul nggak? Ya, kalau para wali itu, kalau dia ihsan tuh nafasnya adalah zikir kan. Ya, kalau kita zikir kita hitung-hitung, sedangkan para wali itu nafasnya adalah zikir. Nah, ini dia ya. Kita bahas. Yuk kita bahas hadirin yang dimuliakan Allah. Dari kita ini memahaminya ya. Ya, ya. Ini dalil pertama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah marhamna bil Quran. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslama? Aslama itu berislam, gitu ya. Memasrahkan dirinya kepada Allah. Wajhahu lillah wa huwa muhsin, sedangkan dia muhsin ya, Islam dan di atasnya ihsan, dan kemuhsinannya dia itu dengan wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dengan mengikuti milah atau ajaran Ibrahim yang hanif. Ajaran Ibrahim itu apa? Ibrahim itu apa? Agama agama tauhid gitu ya, gitu. Maka seorang yang ihsan, gitu ya, ihsan dalam beragama, maka dia itu berislam, ya, berislam, ya, berislamnya mengikuti milah Ibrahim, agama agama yang bertauhid, gitu ya. Dan hanya dengan begitu akan mencapai derajat kholilan, gitu Ibrahim. Kholilan itu kan gelar, artinya kekasih ya Allah berikan kepada Ibrahim. Sebagaimana gelar kekasih yang Allah berikan kepada Rasulullah. Gelarnya apa? Ya Habiballah. Ya. Nah, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah dengan gelar apapun yang Allah berikan, maka kita harus caranya berihsan dalam beragama. Caranya gimana?
tunduk patuh kepada Allah, ya. Kemudian tunduk patuhnya kepada Allah, berislamnya dengan mengikuti milah Ibrahim. Apa milah Ibrahim? Mengikuti agama tauhid. Agama tauhid itu gimana? Beribadah kepada Allah, wala tusyrik billah. Dengan tidak menyekutukan Allah. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau saat Nabi Ibrahim berdakwah itu kan dia dihadapkan pada masyarakat paganisme namanya. Apa masyarakat paganisme itu? Masyarakat yang menyembah apa? Patung, gitu ya. Kayak patungnya banyak. Sedangkan Allah mengutus Nabiullah Ibrahim Khalilullah itu membawa agama tauhid. Gitu ya. Ini dalil pertama. Dalil keduanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat ini seringkali dibaca oleh siapa? Khatib ketika khutbah Jumat, ketika mengakhiri khutbah yang kedua. Di situ mengandung pesan sebenarnya Allah ya'mur. Ya'mur itu gimana? Ya'mur itu sifatnya apa? Apa? Oke, baik. Suara Ustadz kedengaran jelas kah? Oke, oke, perhatikan. Ya'mur. Apa artinya? Apa? Itu masuk fi'il apa? Allah berarti kalau Allah perintah ya berarti kata kerja perintah. Fi'il amr. Kerja perintahnya apa? Kita diperintahkan apa? Gitu ya. Bil adli wal ihsan. Kita selalu berbuat adil dan berbuat ihsan. Kemudian contoh berbuat ihsannya apa? Wa itaizil kurba, memberi bantuan kepada kerabat dekat, kurba atau akrabin. Wa yanhani fasyai wal munkar, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemudian mungkar wal bagyi, dan permusuhan. Ya, ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Ya, dia memberi pengajaran. Allah memberikan pengajaran kepadamu agar kamu bisa tadzakar, biar ingat, biar punya ilmu, biar kita bisa mengambil pelajaran. Ini ada dua ini, ya. Ihsan. Nah, kalau dalam Dastur Nabawinya diperjelas kembali ini, ya. Dastur Nabawi itu apa? Hadisnya. Dan hadis ini kalau tadi ya'muru, ya, Allah memerintahkan. Kalau perintah Allah itu sifatnya apa berarti? Bentuknya syari. Perintah Allah itu adalah bentuknya apa? Syariat. Ya, berarti perintah. Nah, kemudian kalau Rasulullah menyampaikan dengan kalimat innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Nah, berarti sungguhnya Allah kataba itu apa sih? Mewajibkan. Kalimat kataba kalau di Quran kemudian ketemu nemunya di mana? Pada kalimat apa? Tanya apa? Kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba.
Kenapa kok mati-mati? Sinyalnya sinyalnya mandek-mandek kan Ustaz. Sinyalnya ngelek-ngelek. Sinyal yang di mana? Sini cahaya Ustaz. Cahaya. Di sini hujan. Oh iya. Angin Ustaz, angin. Ya, ya, ya. Soalnya nih, Topan Ustaz. oke, baik, baik. Nggak apa-apa. Ya, terus kita nggak usah bergeming. Yang penting tetap ihsan, gitu ya. Ya, jadi kalau Allah Ta'ala memerintahkan dengan ya'muru bil adli wal ihsan. Kemudian Rasulullah memerintahkannya gimana? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ya. Nah, ini kalau di Quran pada kalimat apa? Yang ingin tahu? Kalimat kataba, kalimat atau kata kataba ditemukan dalam ayat apa? Selanjutnya perintah apa? Salat perintah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Diulangi kok tidak jelas suaranya. ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Iya, berarti luar biasa ya. Ya, terbukti kalau masih semangat pagi ya. Ya, ya. Iya. Jadi ketika Allah sudah menyampaikan kata kutiba, kata ba ini sifatnya wajib. Nah, dalam hal ini Rasulullah menegaskan sesungguhnya Allah merintahkan kita untuk apa? Mewajibkan kita untuk ihsana ala kulli syai'. Mewajibkan kita berbuat ihsan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Nah, ya ada ini. Ya, ya. Contoh misalnya sekarang kita duduk di majelis ini, ya kita harus ihsan. Kalau ihsan di majelis ya berarti kita mengikuti apa? Adab adab majelis. Kita mengikuti adab majelis. Ya, duduk dengan tenang, khusyuk, gitu ya, mendengarkan dengan seksama, begitu ya. Begitu. Jadi kita memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah di situ. Nah, kemudian para santri yang mulia, ya, 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 lebih jauh, lebih jauh ternyata kata ihsan itu berasal dari kata hasuna yang artinya berbuat baik. Ya, perhatikan, ya ini yang bawah. Ustaz jelaskan yang bawah. Hasuna memiliki makna baik atau bagus. Keseluruhan tingkah laku yang dapat menghadirkan suatu faedah, gitu ya. Gitu ya. Kita kan sering ngomong atau Mbak Rini sering ngomong tinggalkan yang anfaedah, gitu ya Mbak Rini. Ya, gitu ya. Berarti yang anfaedah itu tidak ihsan. Berarti tidak ihsan. Nah, hasuna itu maknanya baik atau bagus. Maksudnya apa? Baik dan bagus kan perlu objek. Ternyata baik dan bagus pada aspek keseluruhan tingkah laku. Keseluruhan tingkah laku yang dapat menghadirkan suatu faedah. Faedah itu manfaat. Kemudian meninggalkan kemudaratan bagi orang lain. Kalau meninggalkan bagi diri sendiri itu sudah nggak perlu ditanya. Gitu ya. Ihsan itu ketika kita itu meninggalkan kemudaratan bagi orang lain. Nah, itu ya. Nah, sedangkan bentuk masdar itu akar katanya dari kata ihsan. Ada kebaikan, gitu ya. Kalau dalam kamus bahasa Arab Al-Munawir, ihsan itu berarti kata ahsana yuhsinu ihsana. Artinya kebaikan, membaguskan, lebih manfaat, lebih indah, kemudian kesenangan, bahkan diartikan memperbaiki atau menjadikan baik.
Maka kita itu sebenarnya ya, tagline kita di Cahayaku itu sebenarnya konsep ihsan. Masih ingat tagline-nya di Cahayaku? Bersama-sama dalam kebaikan, meraih cinta yang maha rahman. Meraih Iya, cinta yang maha rahman. iya. Sudah salah, meraih cinta maha raih. Coba perhatikan. Insya Allah. Saking selalu bersemangat ke Seleo, Ustaz. Ke Seleo, ke Seleo. Ustaz terakhir ini gitu. Perhatikan di ayat yang tadi dibahas di depan. Ya, dalil yang pertama. Ya, di situ kan bukan dalil ya. Dalil yang pertama tadi kita itu siapa sih ya, eh, yang lebih baik gitu ya daripada siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslama wajahu lillah gitu kan ya, wahwa muhsin kan gitu ya kan. Kemudian suruh mengikutin agama agama Ibrahim yang Hanif gitu ya, yang izukum bukan sungguhnya Ibrahim itu termasuk Allah jadikan kholilan kan itu. Perhatikan, ternyata di ayat itu mengandung maksud eh, awalnya ihsan, akhirnya Musin. Ihsan. lah lah lah. Awalnya ihsan, akhirnya kholilan. Ya, inputnya ihsan, outputnya kholil. Artinya apa? Awalnya kalau kita ihsan, maka akhirnya jadi kekasih. Makanya perhatikan kalimat tagline-nya bersama dalam kebaikan. Nah, bersama dalam ihsan, meraih cinta yang maha rahman. Kalau meraih cinta itu apalagi kalau bukan kekasih. Di sini ada kasih kekasih di situ. Gitu ya. Oke, baik. Ya. Sudah cukup? Sudah cukup paham tentang ihsan? Insyaallah Ustaz. Ya. Baik, mungkin demikian pelajaran kita. Cukup? Oh, belum Ustaz. Masih 30 menit. Masih 30 menit Ustaz. Iya, Oh iya. Ya. Sebenarnya nggak harus 1 jam. Kalau cukup 5 menit ya. sebaiknya Oke, baik begitu. kita lanjutkan. Baik lanjut kalau gitu. Perhatikan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ihsan itu berbuat baik. Lawannya isaah. Isaah itu perbuatan buruk. Ya, gitu ya. Di antaranya ada dalam ya kata ini baik ya. Ihsan itu kan akar katanya dengan sama dengan apa? Akar katanya dengan hasanah gitu ya. Hasuna ha hasanah gitu ya. Maka ada dalam suatu hadis sahih ya. Hadis yang ketika Rasulullah memberikan mengatakan ini ya, waktu itu kepada Abu Zar ya. Rasulullah menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta. Apa itu artinya? Bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Gitu ya. Ada yang tahu lanjutannya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Lanjutannya wa adbi'i sayyatan hasanatan, dan ikutilah perbuatan isaah, perbuatan sayyi'ah, perbuatan burukmu dengan Kebaikan. Dengan kebaikan. kebaikan. Kenapa? Tamhuha. Karena perbuatan baik itu akan menu, menutup, nah, gitu ya, perbuatan buruk. Maka kemarin di kajian fikih itu ada doanya, doa apa jalasah iftiras itu, di situ ada gimana? Ada kalimat ya waghfirli apa? Ya,
ada kalimat ya Allah ampunilah aku, dan ada kalimat terakhir apa? Fa'fuani. Ya. Nah, jadi ada kalimat ya Allah ampunilah aku. Yang kedua, di kalimat terakhir ada wa fa'fuani, dan maafkanlah aku. Ternyata maknanya ketika ampunilah aku berarti peliharalah atau jagalah aku, jangan engkau hukum aku gitu. Sedangkan eh, fa'fu ani, maafkanlah aku, berarti kemarin dimaknai apa? Minta, ya Allah maafkanlah aku, yang dimaksud kita minta tolong kepada Allah agar me- eh, menghapus keburukan kita dari buku catatan amal itu, gitu ya. Oke, baik. Itu beberapa ini. Nah, lebih jauh hadirin yang dimuliakan Allah, ya, eh, dari sisi istilah ya, ya, ihsan itu sebenarnya eh, sesuatu yang kita khususkan, ya, perbuatan kebajikan, perbuatan baik yang hanya kepada Allah, gitu ya. Karena rumusnya kalau kita sudah berbuat ihsan kepada Allah, maka Allah memperbaiki diri kita sehingga kita bisa berihsan kepada makhluk. Iya, kepada makhluk. Kan itu ya. Maka ternyata akhirnya ihsan itu bermuara pada ibadah, pada ritual. Merasa kita bertatap muka langsung kepada Allah. Merasa kita itu berada di hadapan Allah. Gitu. Ini ihsan. Ihsan itu akhirnya begitu, segitu kesimpulannya. Nah, hal ini tadi sebagai Ustaz sampaikan di depan tertuang dalam hadis ya. Hadis yang kedua dari kumpulan hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi ya. Nah, di situ ketika laki-laki itu bertanya, kabarkan kepada apa itu ihsan, Nabi menyampaikan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Gitu. Ya, jadi ihsan itu ketika kita tak Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, berarti ibadah itu dalam makna luas. Nah, baik ibadah mardhah maupun ghairu mardhah. Nah, ketika kita beribadah kepada yang mardhah ya sholat, ya, dan ibadah-ibadah termasuk sekarang di majelis ini. Kalau kita duduk di majelis ini, kita sedang tak budallah, sedang ibadah kepada Allah. Maka kalau orang sudah berlevelnya ihsan, maka dia ka'annaka tarahu. Kita suruh duduk di majelis ilmu seolah-olah melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, dan apabila kita tidak dapat melihat Allah, fa'innahu, maka yakinkanlah sesungguhnya Allah yaroka, Allah melihat melihatmu. Nah, gitu. Dari sinilah kemudian muncul tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan itu ada dua, dan yang paling tinggi ini yaitu musyahadah. Apa? Musyahadah. Ini tingkatannya yang paling tinggi. Yaitu apa? Ka'annaga yarohu. Kita itu anta budallaha ka'annaka yarohu. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah seakan-akan melihat Allah. Ini tingkatan tertinggi, gitu ya. Dan di sini berarti uh, gini. Kalau dalam tasawuf itu kan apa? Ada tiga tingkatan dalam tasawuf. Tingkatan pertama adalah apa? Kalau dalam tasawuf, syariat.
Syariat tingkatan kedua, Hakikat. Hakikat. hakikat tingkatan ketiga, Makrifat. makrifat. Nah, ya. Nah, untuk yang musyahadah ini itu sudah masuk hakikat menuju makrifat. Karena sama, hakikat dan makrifat itu gini, dia memerlukan syarat yang sama. Contoh misalnya, syariat. Syariat itu kan eh, ya, sebuah pranata atau hukum atau perintah, tapi sifatnya adalah zohir ya, Zahir. Zahir. zohir. Eh, iya, contoh misalnya sholat. Sholat itu kan ada rukun gerakan, ada rukun bacaan, dan itu adalah bersifat zohir, Zahir. zohir Zahir. ya. Maka kalau kata kiai-kiai dulu, orang yang melakukan syariat itu namanya laku lahir, laku jasad, laku jasmani. Dan itu tingkatan yang paling rendah dalam tasawuf. Maka ketika seorang sudah sampai itu segera naik tingkat. Orang-orang yang bisa melakukan rukun gerakan, rukun bacaan itu karena dia apa? Karena dia itu sudah Berilmu. berilmu. Berarti aspek pikiran. Dia dia itu bisa membaca itu karena dia itu berpikir. Dia bisa melakukan gerakan karena dia itu berpikir. Nah, itu tingkatan yang paling bawah. Nah, tingkatan di atasnya adalah hakikat. Hakikat itu berarti tidak berhenti pada laku zohir, laku jasad. Kan laku jasad itu mentok kepada pikiran, laku batin adalah dia, Merasakan tidak. iya, berarti dia masuk ke gerak hati, yaitu ada olah rasa, merasakan, gitu ya. Jadi kalau kita sholat, hati kita ikut sholat. Gitu ya. Itu sudah sampai hakikat. Nah, pada saat itulah dia akan masuk ranah tertinggi namanya ma'rifat. Ma'rifat itu bukan sekedar keilmuan tapi rasa. Nah, rasa itu namanya musyahadah. Ada. Kita punya rasa merasakan kehadiran Allah. Kita punya merasa rasanya dekat dengan Allah. Punya rasa kok Allah sayang banget sama saya. Kita punya rasa ya kayaknya Allah kok terus membimbingku ya, mendidikku begitu. Kita punya rasa ya Allah kok Allah nggak pernah berhenti mengurusin urusanku ya gitu. Musyahadah tingkatan Tertinggi. tertinggi. Termasuk yang kedua adalah apa? Tingkatan kedua muraqabah. Muraqabah itu apa? Fa'ilam takun yarohu fa'innahu taroka ini. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka, fa'innahu taroka, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, itu dia. Nah, ini tingkatan yang lebih bawah daripada musyahadah. Gitu ya. Mungkin kita bisa meliti diri kita ya sampai hari ini nih sekarang ini. Gitu ya. Kita kalau tingkatan apa ya tingkatan ya tingkatan musyahadah itu ya kita punya khosyah, punya rasa takut ketika kita di tempat sunyi atau di tempat keramaian. Gitu ya. Sebagaimana muraqabah juga begitu. Tetapi untuk musyahadah dia tingkat lebih tinggi, tidak hanya rasa takut, tapi dia tambah setelah takut kemudian dia mahabbah. Dia mahabbatullah, bermahabbah kepada Allah tatkala dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Ramai. Ya. Maka gini, menurut panjenengan, ya eh, antara pikir dan rasa, itu tingkatannya tinggi mana? Tinggi rasa. Tinggi rasa. Apa yang dipikirkan belum tentu dirasakan.
Tapi mereka yang sudah merasakan, dia melewati apa yang sudah pernah dia rasakan, dia pikirkan. Ada orang yang sulit banget untuk naik ke rasa, masih terbentur dengan pikir. Apa-apa dipikirkan, gitu. Tapi dia nggak pernah merasakan satupun yang sedang dia pikirkan. Maka kita harus mulai berubah, mulai dari positive thinking ke positif. Kita merubah dari positive thinking ke positif healing, emotion healing, batin, feeling, feeling, feeling. feeling, feeling, Dari positive thinking ke positive feeling. feeling, feeling. Wah, semangat pagi nih ya. Ya, baik. Para santri yang mulia, perhatikan. Ya, ini ya. Ya, kita itu sekarang kalau sudah memahami konsep ihsan itu, ayo kita berubah. Kalau ibadah itu jangan 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 banyak ranah pikir. Ayo kita mulai berubah banyak ke ranah Rasa, jadi rasakan kalau duduk di masjid kayak apa. Jangan kau pikirkan lagi. Kalau sudah masuk di majelis ini, jangan kau pikirkan apapun itu. Kecuali kita merasakan. Gitu. Ketika menjalankan amanah, jangan kau pikirkan, tapi rasakan. Gitu. Gitu ya. Ya, ya kita lanjutkan. Ya, ya. Nah sekarang dimensi ihsan. Dimensi apa? dimensi ihsan. Masuk Dan dimensi ihsan itu, kalau begitu kita ihsan dalam hal apa saja? Pertama tentunya ihsan dalam ibadah. Dan ini penting, ihsan dalam ibadah. Berarti kita kalau ibadah jangan hanya masuk ranah syariat, tapi kita sudah naik level ke ranah hakikat. kita Mulai menaik tingkat dari olah pikir menuju ke feeling, olah olah feeling atau olah rasa. Ya. Soalnya masih ada orang yang masih sibuk dengan olah pikir gitu ya. Karena apa? Mungkin ilmunya terbatas. Sehingga sholat masih mikir. Ki habis sujud apa ya? Masih mikir. Gitu. Ini emang ada itu besar level yang ini ya. Gitu ya. Kan gitu. Iya, iya. Misal dia dia enggak, dia dalam sholat masih mikir juga. Ya, dalam sholat masih mikir. Sholat itu selain dijamak boleh nggak dikodok gitu, masih bingung. Padahal nggak ada kodok dalam sholat. Jadi kan misalnya belum sholat subuh tujuh, 7 hari yang lalu belum subuh mau dikodok sekarang nggak bisa. Iya. Soalnya dulu pernah loh. Eh, dulu pernah. Perlu perlu pernah pokoknya teman kita di HK nanya. Sat, 2 tahun yang lalu saya itu kerja tapi saya tidak pernah sholat karena tidak boleh sholat. Kemudian setelah kontrak habis saya pindah bos dan saya boleh sholat. Yang saya tanyakan, boleh nggak saya mengkodok sholat saya 2 tahun yang lalu? Coba dihitung sholat wajibnya. Sehari 17 kali 700 sekian. Berapa itu kira-kira? nggak bisa ngitung. Tidak ada. Berarti ketika seorang itu meninggalkan sholat, hukumnya adalah dia maksiat. Berarti dia berdosa. Obatnya kalau dosa itu apa? Tahu. Kalau puasa masih bisa dikodok. Kodok itu kan mengganti. Kalau sholat tidak. Baik ya. Maka ini pertama, ihsan dalam ibadah. Ayo kita dalam perkara ibadah apapun, baik mahdoh maupun ghairul mahdoh, ayo kita
ihsan. Ayo kita Ihsan. 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 Itu yang pertama. Yang kedua nih, ihsan dalam pengetahuan. Ihsan dalam Pengetahuan. pengetahuan. Ya, berarti kita kalau belajar ilmu dalam ihsan, ihsan dalam ilmu itu bagaimana? Kalau batasan disebut orang alim, gitu ya, ketika dia berilmu kemudian Mengamalkan. mengamalkan. Setelah itu mendakwahkan, gitu kan? Setelah itu bersabar. Nah, ihsan dalam pengetahuan itu dijelaskan oleh siapa? Oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan 4 kewajiban manusia. Pertama, berilmu. Setelah berilmu ngapain? Beramal. Beramal. Setelah beramal ngapain? Berdakwah. Berdakwah, mengajak orang lain. Yang keempat, bersabar dalam berdakwah. Itu ihsan dalam pengetahuan itu begitu. Maka tidak disebut alim atau berilmu kalau dia berilmu tidak mengamalkannya. Ya, dia berilmu tapi tidak mengamalkannya. Gitu ya. Baik. Yang ketiga, ihsan dalam kinerja. Dalam apa? Kinerja. Ihsan dalam Kinerja itu berarti amal dalam bekerja. Kalau kalau batasan bekerja gimana? Batasan bekerja itu bagaimana? Harus profesional. Apa? profesional. Jadi ihsan itu sebenarnya di antara maknanya adalah profesional. Berarti profesional itu ya mulai bekerja dengan baik, bekerja penuh tanggung jawab sampai kepada tuntas. Itu. Ya. Orang yang bekerja dengan baik tapi nggak tuntas, nah itu belum ihsan. Gitu. Apalagi orang yang belum bekerja dengan baik, yang bekerja baik aja belum tentu tuntas, apalagi yang Tidak baik. belum baik. Tadi itu ya. Keempat, ya ihsan dalam birrul walidain. Berarti kita ihsan dalam berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini penting sekali. Gitu ya. Makanya tentunya dibagi dua. Birrul walidain ketika orang tua masih hidup dan birrul walidain ketika orang tua sudah meninggal. Itu dua aspeknya itu. Itu baru ihsan. Nah, jadi sudah paham lah. Contoh misalnya, orang tua kita sudah meninggal, kita bersedekah, kita alasnamakan orang tua, itu bisa. Bahkan ketika kita menjadi anak yang soleh, itu sudah bisa memberikan faedah buat orang tua yang sudah meninggal. Kesolehan kita ini. Begitu ya. Oke. Yang kelima, ihsan dalam proses sosial. Dalam apa? Berinteraksi. Di dalam bersosialisasi. Prinsip bersosialisasi itu apa? Kalau Agim 5S, Yum, sapa, salam, sopan, santun itu, gitu ya. Gitu ya. Soalnya ada dalam proses sosial itu yang nggak bisa senyum, ada. Oh, saya bisa Ustaz. Kalau di Cahaya senyum semua kok Ustaz. Nggak ada yang tak senyum. Tertawa lebar sambaran. Sehingga kalau nggak bisa kalau nggak bisa senyum itu wajahnya tegang loh. Iya. Ada itu. Sampai ada yang goreng peyek pun dengan tegang goreng peyek loh. Dengan tegang tuh peyek itu. Senyum sendiri. Itu yang di pojokan senyum Anaknya lagi tunangan Ustaz, jadi Terus, senang terus. oke, selain
Ya, betul sekali ya. Nah, terus ya, baik cukup. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ihsan dalam bersosial itu selain itu adalah ada dua. Pertama adalah bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, orang lain aman dari kezaliman kita. Nah, ini dua-duanya ada hadisnya. Baru itu ihsan. Bagaimana ketika kita bersosialisasi kita itu memberikan manfaat bagi orang lain. Hmm. Nah, kalimatnya khairunas anfa'uhum linas. Kemudian yang kedua disebut orang mukmin kalau dia kalau orang lain aman dari Kezalimannya. kezaliman dirinya, aman dari tangannya gitu, dan seterusnya. Nah, ya. Udah. Oke, baik. Yang keenam, ihsan ihsan dalam dermawan. Dermawan. Dermawan itu memberi. Yang namanya memberi tidak harus dengan harta. Apapun yang kita berarti dermawan itu berarti kita suka membantu, suka menolong, suka meringankan beban orang lain Hmm. dalam ihsan. Dan ini luar biasa, ya. Termasuk dalam konteks ini adalah Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di kampung akhirat nanti. Gitu. Amin. Sampai Allah seorang hamba akan tetap ditolong oleh Allah selama dia menolong saudaranya. Itu ihsan, gitu ya. Dan yang terakhir yang ketujuh ini ihsan dalam tijar. Apa tijarah itu? Bicara. Transaksi atau Perdagangan. ya, kita ihsan. Satu, tidak mutafifin. Mutafifin itu apa? Tidak curang Curang. timbangan. Yang kedua ya tidak berbohong. Tidak curang, tidak berbohong. Gitu ya. Itu. Nah, dan yang masih ada 8 terakhir ini. Nah, ini yang 8 ini. Ihsan dalam membayar hutang dan menyelesaikan masalah. Wahai para orang-orang yang punya hutang, orang yang punya hutang. segera dibayar. Iya, Lunasilah utangmu. iya. Wahai wahai para pengurus yang punya hutang ke koperasi, begitu. Yang kemarin sudah pekan lalu ada ambil herbal tapi ini belum dibayar. Langsung nongol yang punya merasa. Oke, baik ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, cukup ya. Ini sudah setengah 6 ya. Intinya bahwa ihsan ini sebenarnya ini perbuatan yang kalau tadi disampaikan bahwa kita suruh berihsan ala kuli syai. Kita berihsan dalam segala hal, gitu ya. Termasuk ketika kita ngomong berihsan, kalau chatting ihsan, kalau memandang ihsan, mendengar yang ihsan, menggunakan tangan dan kaki ihsan, memperlukan perut dan farji dengan ihsan dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala mendidik kita dengan adabani Robbi, dengan pendidikan Robbaninya, sehingga diri kita mampu meraih derajat ya, derajat indillah, derajat di sisi Allah, yaitu derajat ihsan. Amin. 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 Mungkin demikian untuk kajian kita di sore hari ini ya. Semoga ada manfaatnya ya. Ustadz, Ustadz, Ya, ya. Ustadz saya tadi kirim di Japri minta doa untuk anaknya Mbak Sulasmi sedang mengikuti final Olimpiade Matematika. Namanya sudah saya kirim Ustadz. Mas. Oke, oke. Udah dikirim ya. Sebentar.
Masya Allah. Ya, oke, baik. Ya, amin. Kita akan berdoa ya untuk Ananda Arsakho. Ya, Arsaka atau Arsakho? Arsaka. Ya, ya, soalnya pakai KH. Jadi Arsakho. Ya, ya. Arsa, Arsa, Ha. Ya, Virendra Abiyu. Ya, baik. Baik, Alhamdulillah kita punya generasi yang baik ya, generasi yang berprestasi. Kita akan berdoa, berdoa pertama untuk Ananda Arsyaka Virendra Abiyu ya, semoga apa eh, apa ngik- apa kegiatan ya, lomba apa Olimpiade apa nih? Matematika. Baik ya. Kompetisi siswa berprestasi tingkat SMP atau MTS seluruh Indonesia. Ya. Semoga nanti dimudahkan, Allah bimbing dengan bimbingan yang terbaik, kemudian rezekinya diluruskan, niatnya diluruskan Allah, Amin. kemudian mendapatkan hasil yang terbaik menurut. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, sekalian berarti Ustaz minta doa, insya Allah hari hari Jumat ya pekan depan Kakak Zahra juga ikut final ya internasional Quran competition gitu ya Hmm. di Banda Aceh Masya Allah. ya Banda Aceh dalam kategori Mustabaqah fil Quran 20 juz ya itu besok 3 hari di sana pekan depan. Kemudian beliau juga tersaring ngikutin apa namanya in- apa itu sama ya MHQ 20 juz final tingkat nasional di Banjarmasin. Masya Allah. Di Banjarmasin nanti sepekan ya seminggu ya. Itu di awal Oktober. Kalau yang pekan depan di Banda Aceh. Ya, ya, ya. Ya, doakan sama dengan eh, apa tadi Ananda Arsha. Semoga dimudahkan segalanya. Gitu ya. Amin. Kemudian dilancarkan, dibimbing Amin. Allah dengan bimbingan terbaik sehingga mendapatkan hasil yang terbaik di mata Allah. Amin. Allahumma Dan amin. yang terakhir juga buat semua anak-anak kita, siapapun yang hari ini punya anak di antara kita, semoga Allah perbaiki hidupnya, Allah Amin. Ya tegaskan Allah. akal pikirannya, Amin. Ya Allah. tegaskan akhlaknya, Allah angkat ke derajat ketakwaan, Amin. kemudian Allah lindungi dari fitnah zaman yang menjerumuskan. Amin. Amin. Ya Allah. Alamin ala dunia wabil barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin amin ya mujibas. Baik, semoga doa-doa kita dijabai oleh Allah Ta'ala. Para santri yang mulia, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Ustaz. Terima kasih.